Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya. Materi kali ini kita akan membahas tentang kombinasi bisnis. Nah, untuk tujuan pembelajaran diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dan motivasi kombinasi bisnis, kemudian dapat menjelaskan konsep pengendalian dan kombinasi bisnis, kemudian dapat menerapkan pencatatan dan pengukuran transaksi kombinasi bisnis, kemudian yang terakhir adalah menerapkan penyajian dan pengungkapan kombinasi bisnis. Nah, untuk pengertian sendiri, apa sih kombinasi bisnis? Jadi kombinasi bisnis berdasarkan PSAK nomor 22 tahun 2010, kombinasi bisnis atau penggabungan usaha adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari kombinasi bisnis ini? Yang pertama adalah cost advantage. Maksudnya apa sih cost advantage ini? Jadi, dalam membuat sebuah perusahaan, biaya akan bisa ditekan bila kita melakukan kombinasi bisnis. Bila kita mau membuat sebuah perusahaan yang cukup besar, perlu ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Contoh, misal biaya R&D, Research and Development-nya. Biaya R&D itu cukup besar, ya. Ketika kita membuat sebuah perusahaan baru, Research and Development-nya itu cukup tinggi. Penelitiannya, kemudian pengembangan karyawan-karyawan baru, itu memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, bila kita melakukan kombinasi bisnis ini, biaya-biaya itu bisa kita tekan, ya. Bisa kita tekan, bahkan bisa kita hilangkan. Karena kita sudah mengkombinasikan bisnis, kita sudah meleburkan bisnis dengan perusahaan yang sudah jalan. Ya, jadi cost advantage ini sangat penting sekali. Kemudian tujuan yang kedua adalah low risk. Kenapa bisa dikatakan low risk? Tentu saja karena perusahaan yang kita kombinasikan, ya, perusahaan yang kita akuisisi itu sudah berjalan, sudah bisa menghasilkan laba. Berbeda dengan kita membuat sebuah perusahaan baru di mana kita pangsa pasar pun belum tahu, ya. Lalu kita harus mencari pasar yang baru, kemudian kita juga mencari karyawan-karyawan baru yang belum tentu mereka loyal juga, begitu ya. Jadi ini sangat minim resiko sekali kalau kita melakukan sebuah kombinasi bisnis. Lalu yang ketiga adalah fewer operating delays. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah saat kita membuat sebuah perusahaan, tentu akan memakan waktu yang sangat lama. Dalam hal perizinan kita memerlukan waktu. Dalam hal misal mencari karyawan baru kita butuh waktu. Nah, bila kita melakukan sebuah kombinasi bisnis, kita mengakuisisi sebuah perusahaan, kejadian untuk fewer operating delays ini tidak akan terjadi, gitu ya. Sangat sedikit sekali gitu, karena karyawan sudah ada, kemudian perizinan sudah lengkap, sudah siap, jadi kita tinggal melanjutkan kegiatan usahanya saja, ya. Kemudian yang keempat adalah avoidance of takeovers. Jadi beberapa perusahaan kecil itu mereka ternyata khawatir dengan takeovers, gitu ya. Mungkin bahasa sederhananya adalah pengambil alihan atau mencaplok, gitu ya. Nah, jadi makanya beberapa perusahaan kecil ini mereka
mengkombinasikan diri, mengkombinasikan bisnis mereka, menggabungkan bisnis mereka supaya bisnis mereka menjadi besar gitu. Sehingga tidak terjadi avoidance of takeovers dari perusahaan-perusahaan kecil ini. Kemudian contoh kombinasi bisnis itu ada 3, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Nah, untuk merger sendiri, merger apa sih? Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya. Sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Nah, dari gambar sini bisa kita lihat, contohnya adalah PT Alfa itu melakukan merger dengan PT Beta. Tapi PT Alfa tetap berdiri dengan namanya, ya. PT Beta ini dileburkan. Jadi PT Alfa tetap ada, PT Beta itu lebur. Nah, ini contohnya adalah Bank Lipo dengan Bank CIMB Niaga, ya. Bank CIMB Niaga. Bank CIMB Niaga tetap ada, tapi untuk Bank Lipo itu sudah dilebur ke dalam Bank CIMB Niaga. Berikutnya adalah konsolidasi. Nah, untuk konsolidasi adalah kombinasi bisnis dengan membuat satu entitas baru. Jadi, misal di sini ada PT Alfa dan PT Beta, dia bersepakat untuk membuat sebuah perusahaan baru, ya. Mereka melakukan bisnis, kombinasi bisnis, menggabungkan usahanya dengan nama baru, yaitu PT Charlie. Contohnya adalah Bank Mandiri, ya. Jadi Bank Mandiri ini terjadi dari 4 perusahaan, dari 4 bank. Ya, dari 4 bank mereka melakukan konsolidasi, kemudian terbentuklah Bank Mandiri. Nah, untuk akuisisi, ya, akuisisi adalah kombinasi bisnis, satu perusahaan membeli atau mengakuisisi 50% lebih, ya. Minimal sih 51% saham perusahaan, ya. Jadi di sini contohnya adalah PT Alfa, dia membeli saham PT Beta sebanyak minimal 51%, ya. 51%. Nah, PT Alfa tetap berdiri. Kemudian PT Beta itu menjadi anak perusahaan dari PT Alfa, sehingga nantinya laporan keuangannya ini akan dikonsolidasikan, ya, dengan antara PT Alfa dan PT Beta. Contohnya adalah PT XL Axiata. Dulu namanya adalah PT XL, ya. Kemudian PT XL itu mengakuisisi Axis, ya, mengakuisisi PT Axis sehingga sekarang namanya menjadi PT XL Axiata. Kita masuk kepada metode akuntansinya. Dalam PSAK 22, ya, setiap perusahaan itu dalam melakukan kombinasi bisnis harus menerapkan metode akuisisi. Nah, metode akuisisi ini ada syaratnya. Yang pertama, aset dan liabilitas atau aset neto yang diambil alih itu harus dicatat sebesar nilai wajarnya, ya. Jadi harus dicatat sebesar nilai wajarnya. Nah, kemudian yang kedua, apabila terjadi selisih kas, ya, selisih lebih kas, aset lain, liabilitas atau saham dengan aset dan liabilitas yang diambil alih itu diakui sebagai goodwill. Oke. Jadi bila selisih lebih itu diakui sebagai goodwill, bila selisih kurang itu diakui sebagai laba negosiasi. Karena tidak boleh mengakui goodwill negatif. Lalu, biaya yang terkait kombinasi bisnis ini ada banyak sekali.
yaitu ada biaya makelar, ada biaya advis, hukum, akuntansi, kemudian ada biaya profesional, kemudian ada biaya administrasi umum, dan biaya penerbitan efek. Nah, acquirer mencatat biaya terkait kombinasi bisnis sebagai beban pada periode saat tersebut, ya. Jadi, acquirer ini mencatat biaya saat biaya tersebut terjadi. Nah, kecuali biaya untuk menerbitkan efek itu diakui sebagai pengurang nilai wajar efek. Nanti kita akan melihat seperti apa sih contohnya. Nah, kita akan lihat contoh 1, kombinasi bisnis merger, imbalan berupa kas. Di sini disajikan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, pada saat itu juga terjadi sebuah merger pada perusahaan Permata dan PT Samara. Di sini PT Permata melakukan merger terhadap PT Samara, yang nantinya PT Samara akan melebur kepada PT Permata, sehingga nanti hasil akhirnya adalah laporan posisi keuangannya hanya PT Permata saja. Di sini ada laporan PT Permata dengan nilai buku dan laporan PT Samara dengan nilai buku dan nilai wajarnya. Untuk kas, nilai buku PT Permata adalah 480.000, kemudian piutang usahanya 280 dan seterusnya. Lalu untuk PT Samara, nilai buku untuk kasnya adalah 40.000, kemudian piutang usaha 70.000 dan seterusnya. Karena tadi ketentuannya harus dihitung dengan menggunakan nilai wajar, maka untuk PT Samara ini harus dihitung nilai wajarnya. Kebetulan untuk soal ini nilai wajarnya sudah ada, ya. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Nah, soalnya seperti apa? Soalnya adalah PT Permata memberikan imbalan sebesar 352.000 rupiah, ya, 352.000 rupiah. Jadi PT Permata melakukan merger kepada PT Samara dengan memberikan imbalan sebesar 352.000. Nah, ternyata ada biayanya, biaya legal sebesar 20.000. Nah, bagaimana cara menghitungnya, ya? Cara menghitungnya, mula-mula kita harus menghitung goodwill-nya. Menghitung goodwill atau laba negosiasi. Tadi dikatakan bahwa bila selisihnya lebih, itu akan terjadi goodwill. Namun, bila selisihnya kurang, itu harus ditulis menjadi laba negosiasi. Kita lihat untuk menghitung goodwill itu caranya seperti apa sih? Caranya adalah kita mencari dulu nilai investasi atau imbalan. Tadi dalam soal nilai investasinya adalah sebesar 352.000. Ya. 352.000. Kemudian nilai wajar aset bersihnya adalah 280.000. Nah, 280.000 ini dari mana sih? 280.000 ini dari total aset pada nilai wajar, ya. Total aset pada nilai wajar dikurangi total liabilities pada nilai wajar. Jadi total asetnya berapa? Sebesar 630.000 dikurangi total liabilitas. Kita hitung nilai liabilitasnya berapa? 350. Sehingga
Bila kita hitung 630 dikurangi 350 sebesar 280 ya. Jadi nilai wajar aset bersihnya adalah 280. Kita hapus lagi ya. Oke. Nah, untuk goodwill ini tinggal dikurangkan dari nilai investasi dikurangi nilai wajar. Maka hasilnya adalah 72.000. Karena ini nilainya positif atau lebih, maka kita namakan dengan goodwill ya. Jadi yang pertama kita menghitung goodwill dulu, dihitung dari nilai investasi dikurangi nilai wajar pada aset bersih, kemudian hasilnya adalah goodwill. Lalu berikutnya kita akan mencatat jurnal ya, jurnal dari kegiatan kombinasi bisnis itu ya. Yang pertama adalah kita mencatat biaya transaksi. Biaya transaksi yang terjadi pada soal ini adalah adanya biaya legal. Maka dalam jurnalnya kita akan mencatat biaya legal ini sebagai biaya kombinasi bisnis pada kas sebesar 20.000 ya. Lalu ya, kita mencatat biaya transaksi dulu, yaitu biaya yang terjadi adalah biaya legal. Pada jurnalnya kita tulis biaya kombinasi bisnis pada kas sebesar 20.000. Kemudian yang kedua, kita akan mencatat investasi. Seperti apa sih jurnalnya? Jurnal pada kejadian ini adalah investasi pada Samara pada kas sebesar 352.000 ya. Karena ini investasinya berupa kas, berupa uang. Jadi kita mencatat investasinya seperti ini saja. Berikutnya kita akan mencatat akuisisi aset bersih pada PT Samara ya. Nah, untuk mencatat akuisisi ini kita mencatat nilai wajarnya ya. Yang pertama adalah kas sebesar 40.000 ya. Nilai wajarnya 40.000. Kemudian berikutnya ada piutang usaha sebesar 70.000. Kemudian ada persediaan sebesar 100.000, kemudian ada tanah sebesar 120.000, lalu ada bangunan dan mesin ya. Nah, kemudian kita catat pula intangible asetnya ya, atau goodwillnya sebesar 72.000 ya. Sebesar 72.000. Nah, kemudian berikutnya kita catat juga di bagian kreditnya, yaitu utang usaha, kemudian utang wesel sebesar 240.000. Nah, terakhir itu kita catat investasi pada PT Samara, karena kita akan menutup investasi yang ada di sini ya. Karena perusahaan ini sudah memberikan uangnya, sudah berinvestasi, maka imbalannya adalah berupa ada kas, piutang usaha dan lain-lain ya, seperti itu. Sehingga kalau di total itu jumlahnya sama ya, jumlahnya sama sebesar 702.000. Oke. Nah, ini adalah kombinasi bisnis yang hanya menggunakan kas ya, yang hanya menggunakan kas, yang hanya menggunakan uang saja untuk melakukan merger dari PT Permata kepada PT Samara. Nah, untuk contoh 2 ya. Di sini ada laporan posisi keuangan per 30 Desember pada PTA dan PTB. Sama, pada PTA terdapat nilai bukunya ya.
Kemudian PTB ada nilai buku dan nilai wajar. Oke. Nah, soalnya seperti apa? PTA membayar tunai sebesar 135.000, ya. Jadi ini membayar tunai sebesar 135.000 dan menerbitkan 500 lembar saham dengan nilai nominalnya 1.000 per lembar dan dengan nilai wajar sebesar 1.500 per lembar. Lalu ada biaya-biayanya, ya. Biaya yang terjadi adalah biaya pencatatan saham dan biaya konsultan. Nah, sama seperti tadi, kita akan menghitung, ya, menghitung goodwill dulu atau laba negosiasi. Nah, kita akan melihat nilai investasinya berapa sih? Tadi di soal nilai investasinya adalah sebesar 135.000, ya. 135.000 ditambah saham. 500 lembar saham dikali 1.500, ya. Jadi 885.000 ini itu dari membayar tunai sebesar 135.000 ditambah dengan 500 lembar saham dengan nilai wajarnya adalah 1.500, ya. Jangan lupa kita selalu mencatat pada nilai wajarnya, ya, sesuai dengan kaidah atau syarat yang ditetapkan oleh PSAK tadi. Kita jumlahkan. Nah, jadi 885.000 ini adalah jumlah dari PTA membayar secara tunai dan menerbitkan saham, ya. Kita hapus lagi. Nah, untuk nilai wajar aset bersih ini jumlahnya adalah 775.000, ya. Mungkin masih ingat tadi hasilnya dari total jumlah aset dikurangi total liabilitas pada nilai wajar. Kita lihat total jumlah aset dikurangi liabilitas, ya, 775.000. Oke. Nah, goodwill tentu saja adalah hasil dari pengurangan dari nilai investasi dikurangi nilai wajar aset bersih. Nilainya adalah 110.000, ya. Karena ini nilainya positif atau lebih, maka diakui sebagai goodwill. Lalu kita akan mencatat jurnal, ya, jurnal biaya. Pertama, kita menghitung atau mencatat biaya kombinasi bisnis sebesar 40.000, ya, sebesar 40.000. Kemudian kita akan mencatat biaya pencatatan. Nah, untuk biaya pencatatan ini kita namakan tambahan modal setor sebesar 20.000, ya. Besar 20.000, kemudian kas dan pada kredit sebesar 60.000. Lalu untuk mencatat investasi, ya. Untuk mencatat investasi yang pertama adalah investasi pada PTB sebesar 885.000, kemudian kas 135.000, ya, sesuai dengan berapa banyak dia membayar secara tunai. Kemudian modal saham sebesar 500.000. Nah, 500.000 ini didapatkan dari banyaknya lembar saham, yaitu 500 lembar saham dikali nilai nominalnya. Nah, sehingga tambahan modal setor ini adalah 250.000. 250.000 ini didapat bisa dari 500 lembar saham kali 1.000, ya. 500 lembar saham kali 1.000. Nah, ini untuk nilai nominalnya. Nilai nominal saham. Kemudian 500 lembar saham untuk nilai wajarnya.
kali 1.500. Maka didapatkan, kita kurangi. Nah, selisih ini kita namakan sebagai tambahan modal di setor ya, sebesar 250.000. Oke, kita hapus. Berikutnya, kita harus mencatat akuisisi pada PTB ya. Kita lihat yang pertama, kas sebesar 125.000. Kemudian ada aset lainnya sebesar 1 juta ya. Kemudian kita tulis goodwill, jangan lupa goodwill sebesar 110.000. Lalu pada sisi liabilitas kita mencatat macam-macam liabilitas ya. Kemudian berikutnya adalah investasi pada PTB, sehingga bila kita total ini jumlahnya sama. Oke. Nah, seperti itu ya. Nanti akan saya kasih contoh soal lagi yang harus kalian kerjakan ya, supaya saya mengetahui kalian sudah paham atau belum ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.